Halo semuanya, baik lagi aku Hairunisa Briani Sukaswadi NIM G002309 dari kelompok B1. Oke, jadi untuk video hal anatomi hari ini kita mau bahas apa sih? Oke, sebelum itu hmm, aku mau nanya ini. Misal ada orang atau misalnya apa ya, pasien gitulah. Nah, dia tuh ada keluhan kayak dia tuh apa ya? Kalau jalan tuh dia tuh nggak bisa jaga keseimbangan, terus juga kan karena nggak bisa jaga keseimbangan, jalannya jadi sulit, terus langkahnya tuh kayak pendek gitu kan, karena nggak bisa jaga keseimbangan. Terus kalau jalan tuh dia juga badannya tuh bungkuk, terus tangannya itu kadang juga kayak tremor atau bergerak nggak stabil. Kira-kira itu kenapa sih? Ya tau nggak? Oke, selanjutnya next. Nah, jadi tanda-tanda tadi itu tuh merupakan tanda-tanda dari penyakit Parkinson atau Parkinson disease. Nah, penyakit Parkinson dia tuh apa ya? Parkinson disease dia tuh merupakan penyakit yang disebabkan karena penurunan produksi dopamin di otak yang dia tuh mempengaruhi pengendalian gerakan. Nah, di mana tuh kelainan ini dia tuh degeneratif dan progresif yang mempengaruhi sel-sel saraf di bagian dalam otak atau yang disebut ganglia basal sama substansia nigra. Nah, sel-sel saraf di substansia nigra itu kan fungsinya itu kan untuk menghasilkan neurotransmitter dopamin yang dia tuh bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan yang merencanakan dan mengendalikan pergerakan tubuh. Kan makanya dia tuh apa ya? Apakah jadi kalau bisa terkena itu jadi kayak nggak bisa ngontrol gerakan gitu. Nah, terus ganglia basalis sama substansia nigra tuh ada di mana sih? Nah, yang pertama itu ada ganglia basalis. Ganglia basalis dia itu merupakan kelompok substansia grisea atau nukleus yang dia itu terletak di sentral hemisferium cerebri atau dia itu ada di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Nah, dia itu ada di sini gitu. Terus habis itu ganglia basalis dia itu tuh tersusun dari nucleus caudatus, nucleus lentiformis, corpus amygdaloideum sama claustrum. Nah, terus ganglia basalis dia itu akan memiliki fungsi sebagai pusat inisiasi, memodulasi aktivitas motorik, yaitu kekuatan kekuatan arah, rentang gerakan, dan juga untuk fasilitasi gerakan volunter dan supresi simultan pengaruh involunter atau yang tidak diinginkan. Oke, terus selanjutnya untuk yang substansia nigra, nah substansia nigra dia itu kan merupakan nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Ini substansia nigra. Nah, warnanya itu gelap karena substansia nigra dia itu tuh ngandung pigmen melanin yang di dalam badan sel sarafnya. Dan substansia nigra itu tuh merupakan komponen motorik ekstrapiramidal dan itu terhubung sama ganglia basalis. Sip. Oke, terus habis itu eh substansia nigra dia tuh terdiri dari pars compacta sama reticularis. Nah, pars compacta dia itu tuh strukturnya tuh yang lebih gelap ini. Nah, itu kan karena terdapat neuron berpigmen yaitu neuromelanin yang itu merupakan sampingan pembuatan dopamin. Nah, kan tadi juga dari jelasin sebelumnya yang dopamin itu fungsinya tuh untuk jeres dopaminergic nigrostriatal. Terus yang pars reticularis, nah ini yang lebih terang. Nah, dia tuh kenapa lebih terang? Karena uh,
pars reticularis ini dia tuh neuronnya tuh nggak mengandung pigmen, makanya dia lebih terang daripada pars yang kompakta. Oke. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang pons sama medula oblongata. Nah, yang pertama itu kita bakal bahas yang spons. Spons yang ini. Nah, spons itu kan merupakan bagian penting di truncus cerebri. Jadi ada yang letaknya itu ada di tengah ini atau di medial. Yang tepatnya itu ada di atas medula oblongata dan di bawah sama mesencephalon. Nah, pons ini dia tuh fungsinya tuh apa ya, memiliki fungsi dalam beberapa hal kayak untuk jembatan penghubung, koordinasi gerakan, sensasi wajah, sama siklus sikardian tubuh. Nah, pons ini dia itu terdiri dari dua pars. Ada yang pars basilaris pontis sama pars tegmentalis pontis. Nah, untuk yang pars basilaris pontis dia itu terlihat tempat keluarnya nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, sama nervus vestibulo cochlearis. Ini. Nah, kemudian di pars tegmentalis pontis, yaitu akan terdapat corniculus facialis, yang lanjut jadi yang melanjut jadi genu internal nervus facialis, terus ada nucleus nervi abducens, tria medullaris, lanjut atau tempat nucleus vestibular dan cochlearis dan salivatorius. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ke medula oblongata. Nah, medula oblongata dia itu kan bukan bagian vital yang ini. Nah, dia itu merupakan bagian vital dari truncus cerebri yang terletak di bagian paling bawah atau yang bagian paling inferior lah. Nah, medula oblongata ini tuh fungsinya tuh sebagai penghubung antara otak dan medula spinalis. Nah, untuk bagian eksternalnya itu terdapat area ventral dan juga area dorsal. Nggak terlalu kelihatan ya. Nah, untuk yang ventral yaitu ada piramis, yaitu itu merupakan apa ya, penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticus spinalis. Terus ada olivia, itu memang penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Terus ada sulcus ventrolateral, itu kan dia tuh bakal dilewati sama nucleus nervus vagus. Terus ada decussatio pyramidalis. Yang ini yaitu untuk memisahkan traktus piramidum. Nah, sedangkan untuk yang dorsalnya dia tuh kan eh sini nggak ada fotonya ya. Kan dia, ya itu kan tempat keluarnya nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus hypoglossus sama nervus accessorius. Oke, lanjut ke cerebellum. Nah, cerebellum dia itu kan bagian penting otak yang dia tuh ada di bagian posterior atau di bagian belakang bawah cerebrum. Nah, cerebellum ini dia tuh terdiri dari tiga bagian. Ada arsi cerebellum, paleocerebellum, sama neocerebellum. Nah, arsi cerebellum dia itu kan apa ya? Ada di lobus floculonodularis dan lingualis. Nih kan. Nah, arsia cerebellum dia tuh ngandung nukleus fastigius untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, terus menerima impuls rotasi dan juga impuls rotasi dari labirin dan stimulasi terhadap stimulasi suhu. Nah, terus ada yang paleocerebellum, dia itu berada di lobus anterior. Yaitu mengandung nucleus emboliformis et nucleus globosus yang berfungsi untuk mengendalikan otot-otot gravitasi di tubuh. Terus ada neocerebellum, itu ada di lobus posterior.
Kalau yang tadi paleocerebellum belum ada di lobus anterior, kalau yang neocerebellum itu ada di lobus posterior. Dia tuh mengandung untuk neocerebellum dia tuh mengandung nukleus dentatus yang berfungsi untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan. Yang terutama tuh yang memerlukan pengawasan dan penghentian dan juga untuk yang gerakan halus tangan. Oke, sekian dari aku. Kurangnya mohon maaf. Bye.